Fer, makasih ya. Kamu selalu ngebantuin aku. 10 tahun lalu. Aku bisa Dan juga baca pikiran sekarang. semua orang, termasuk kamu. Oh iya? Aku psikologi loh. Mas, Baru di sini? Saya Ferry, Saya Zen. saya rumah sebelah. Oh, sebelah. Ya barusan dari Pak RT. Kenapa nggak langsung ke sini tadi? Ke Pak RT dulu lah. Oh, iya, iya, pamitan kan benar-benar. nggak enak. Iya. Kepalanya dulu dipegang, Siap. baru anak buahnya semua. Kapan yang pindah? Baru hari ini? Sebenarnya sudah 5 hari yang lalu kita udah packing barang sini, Oh, Natal-Natal, baru ditempati hari ini. Siap. Alhamdulillah. Ya udah. Semoga betah di sini dan ya nyaman Lingkungannya lah enak. lingkungannya di sini. Lingkungannya enak Mas ya. Ya, adem juga di sini. Adem, bener. Deket gunung juga tuh, Gunung Piramid. Kelihatannya. Iya. Dan jalannya luas juga, Iya, keren benar. sih. Cuman tetangga-tetangganya saya belum tahu kayak gimana. Oh, di sini Sama Ramah-ramah. Zainatul namanya tadi ya? bukan Zen aja. Zen aja? Ali Zain. Oh, Ya. yang mana Saya kerja rupanya? di sini. Oh, di sini. Iya, kerja. Ada orangnya, sekalian aku mampir. Ada. Oh iya, sekalian. Tapi satu doang adanya. Satu Yang doang. lain kerja. Maksudnya gimana nih? Yang lain kerja. Yang lain kerja, bukan suami istri gitu? Bukan. Di sini saudaraan. Saya kerja di sini. Vin, aku juga nggak mau kamu kayak gini. Vina. Vin. Ya udah, kita mulai terapi lagi. Kamu jangan pernah patah semangat, Vin. Aku mau sama Mas Edo. Mas Edo masih kerja. Bang Ipul juga masih ada interview. Kamu Nggak sama apa-apa. aku aja ya. Enggak. Aku mau sama Mas Edo, aku mau sama Bang Ipul, aku nggak mau sama kamu. Udah, itu aja. Mas Edo nggak ngangkat telepon. Lagian Zen kemana sih? Yaudah, kamu udah makan? Aku minta maaf ya. Aku pulangnya agak sore karena aku banyak kerjaan. Mau sore, mau malam nggak butuh. Udah amat. Bang Ipul juga nggak ngangkat telepon. Saudaraan Iya. berbanyak gitu? Ya, berbanyak. Oh, iya. Empat. 4 orang? Iya. Tinggal serumah? Nggak Iya. ada yang nikah? Nggak ada. Kalau masnya udah nikah? Belum sih, masih cari-cari. Oh. Kemungkinan nanti jodohnya deket-deket sini aja, karena Ya. aku kan dari luar kota. Amin. Semoga kemungkinan bisa di perumahan ini juga ya. Iya, nggak tahu. Kan kita nyari-nyari, kemungkinan di tempat kerja juga kan. Aku kerja di sini juga, baru pindah juga. Siap. Di mana kerjanya, Mas? Saya di bagian, nggak usah tak banyak tahu lah Mas Zen. Gampang nanti. Pasti jadi manajer. Sih, enggak juga Mas Zen, santai. Itu mobilnya Pajero. Keren. Iya, ngutang. Nggak yakin ngutang. Ya udah kalau gitu saya mau ketemu sama saudaranya. Saudaranya Mas Zen. Oh, kerja Mas Zen di sini ya? Iya, kerja. Iya ya, ketemu Saya di sama- sini kerja udah berapa tahun? Lama. Iya. Saya juga butuh sih sebenarnya Mas Zen, butuh Butuh tukang kebun, butuh pembantu gitu. Tukang kebun. Iya. Ya udah kalau gitu saya cariin. Nah, Berapa minimal Mas Ferry? ya nggak tahu, terus biasanya berapa saya ngikuti. Waduh, Mas. Ya udah, masuk dulu Mas. Ayo Kenapa Mas. itu? Nggak tahu. Ya udah, kamu di kursi roda aja biar aku. Enggak, aku mau sendiri. Ya udah, sini. Kamu pergi aja. Ya ampun. Nyusahin. Davin. Udah jangan kayak gitu. Apa sih? kenapa? Surupan nih? Enggak Mas, Siapa, bukan. Zen? Kenalin. Dia tetangga baru. Iya udah. Udah, pergi semuanya. Iya udah, kita pergi aja. Bisa Rukiah. Kita pergi. Kurang ajar ya. Bavi, maaf ya. Bavin, udah jangan kayak gitu. Siapa dia? Dia tetangga baru. Aku nggak mau sama Vivi, aku mau sama Mas Edo. Ya Bang udah. Ipul. Mas Edo kan lagi nggak ada. Ya udah, aku menungguin Mas Edo aja. Ya udah, yuk. Ke kursi roda.
Saya bantu. Mbak Vina tuh jangan marah-marah terus. Bisa? Aku minta maaf ya. Soal yang tadi. Itu kesurupan. Enggak. Aku Vivilia. Aku Ferry. Enggak, misalkan butuh sesuatu aku bisa ruqyah kok. Oh, kamu ahli spiritual. Enggak. Kebetulan bisa tapi ngaji. itu adik aku nggak kesurupan, dia cuma lagi kesel aja. Keselnya kayak gitu. Aman. Dia marah karena nggak bisa jalan. Terus marahnya ke kamu. Aku yang bikin dia kayak gitu. Oh, Jadi aku harus nerima hukuman. Aku diperlakukan kayak gitu. kalau aku sih sebenarnya musibah apapun yang ada di dunia ini itu udah takdir Tuhan. Kecuali kamu sengaja. Nggak sengaja kan? Ya udah, nggak usah dibahas. Oh ya. Sorry aku parkir mobil agak menjorok ke rumah kamu karena di parkiran aku masih banyak barang. Belum aku masukin. Ini rumah kamu. Iya, ini rumah aku, kita sebelahan. Katanya, aku tanya Mang Zen tadi, bersaudara ada 4 orang. Abang-abangku lagi kerja. Aku harus pulang cepat untuk jagain Vina. Cuma tadi aku agak telat, Vina jatuh dari kursi roda, makanya dia marah. Wajar dia sensitif kayak gitu. Iya, aku nggak tahu. Soalnya tadi pas ngobrol sama Mang Zen rame-rame, aku kaget aja. Salam kenal, aku cuma pengen keliling-keliling sama warga sini biar saya juga bisa membaur. Udah kenal. Udah kenalan. Cuman Pak RT doang barusan. Kalau yang lainnya belum. Iya. Kamu kalau butuh bantuan juga nggak apa-apa. Itu pembantu aku. Tapi nanti dia tetap ikut ibu mama saya maksudnya. Saya butuh orang di sini. Kamu kalau ada urusan Enggak masuk sih, aja, nggak aku apa-apa. free. Aku pengen jalan-jalan sih sebenarnya. Kalau kamu masuk gak apa-apa sementara. Biar suasananya kondusif dulu. Gak apa-apa, masuk aja. aku boleh di rumah kamu dulu. Boleh, gak apa-apa. Santai aja. Oke? Daripada kita di sini. Aku nggak gangguin kamu. Enggak, aku tinggal sama pembantunya ibu aku. Dia bantu bersih-bersih di sini. Ayo, masuk aja. Biar suasananya agak dingin dulu. Duduk aja. Ini rumah aku, sorry di depan masih berantakan ya. Rumahnya bagus. Kamu mau minum? Aku masih belum ada minuman manis sih, cuman air aja. Nggak usah repot-repot. Oh iya. Kamu tinggal berdua aja sama pembantu kamu. Kalau misalkan ini sudah beres semua, pembantu aku pulang karena dia pembantunya mama aku. Oh ya, kamu aman, baik-baik aja. Aku baik-baik aja kok. Kalau kamu butuh apa-apa ke depannya, hubungi aku aja, nggak apa-apa. Ya, Aku makasih. siap kok bantu kamu. Iya, makasih buat perhatiannya. Maaf ya, kesan pertama ketemu aku jadi nggak nyaman kayak gini. Kesan pertama aman sih menurut aku karena pada dasarnya emang setiap keluarga kan punya masalahnya masing-masing. Cuman aku lihat kayaknya keluarga kamu ngebaik-baik aja ya. Mereka baik kok. Mereka gimana pun tetap saudara aku. Mereka tempat aku pulang. Iya, oke. Kamu boleh di sini dulu sampai semuanya aman. Biasanya kakak-kakak kamu pulang jam berapa? Harusnya bentar lagi mereka udah pulang. Jadi aku harus balik sebelum mereka sampai rumah. Intinya kalau kamu butuh apa-apa, oh ya, nomor kamu? Jangan sungkan-sungkan. Kamu bisa minta tolong aku.
Tapi Oke. aku nggak pengen ngerepotin. Nggak apa-apa kok, santai aja. Lagian aku di sini kan sendiri. Kalau kebetulan aku di rumah, kamu butuh apa, ataupun di luar pun nggak masalah. Kamu kalau ketemu orang emang baik kayak gini ya? Iya, kita kan harus baik sama orang. Kamu belum nikah atau... Belum. Oh iya, Kamu belum kan? belum. Aku nata semuanya sebelum nikah. Kamu punya saudara? Punya. Saudara kamu baik? Selama ini kita baik, kita saling merangkul, kita saling menjaga. Saya ada adik, cewek. Tapi sementara ini dia tinggal sama mama papa. Pasti dia seneng punya abang kayak kamu. Perhatian, hangat. Aku cuma pengen ada yang nemenin mama papa. Dan dari kecil kita memang selalu diajarkan untuk gimana saling merangkul antar saudara. Ya udah, sebelum jam 4 sore aku pulang dulu ya. Ya, oke, saya antar. Gak usah. Aman ya? Kalau butuh apa-apa langsung telepon aja, oke? Insya Allah aku bakal ready terus buat kamu. Makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Kok kamu sendirian? Vivi mana? Tinggal kamu sendirian gini? Kamu kenapa? Mas Edo sama Bang Ipul kok lama banget di luar. Abang lagi ada urusan. Tadi abang itu ngelamar kerja, interview, tapi gagal. Maaf, aku pulangnya terlambat. Aku juga dipecat dari kerjaan. Tapi aku berusaha kok. Aku bakalan cari kerjaan yang lain buat kamu. Kalau dipikir-pikir, mending Vina mati aja deh mas. Soalnya Vina di sini nggak guna, nggak bisa kerja juga kan. Enggak, Vin. Masa depan Vina udah hangus. Enggak, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Vina nggak bakalan bisa sembuh bang. Vin, kita bakalan berusaha, kita berdua bakalan berusaha cari uang buat nyembuhin kamu. Iya. Tenang aja. Kamu bilang nggak berguna, kamu berguna. Kamu adalah semangat dari kita berdua. Buat cari duit, buat kesembuhan kamu juga. Makanya kamu semangat. Kalau kamu semangat, kita juga semangat. Buat berusaha buat jemuin kamu. Tapi Vina sampai kapan mau kayak gini? Sabar, ya. Tenang aja. Nggak lama kok. Kamu pasti bakalan sembuh. Abang yakin. Cuman ya nggak habis pikir. Kenapa sih kita selalu sial? Hidup kita selalu sial. Mama papa nggak ada. Kamu lumpuh. Ipul nggak pernah dapat kerjaan. Aku dipecat dari kerjaan. Nggak paham? Semua gara-gara Vivi. Harusnya yang duduk di kursi roda itu bukan kamu, tapi Vivi. Aku juga berpikiran sama sih seperti kamu, Pul. Gak nyangka aja. Lihat aja, dari kita berempat, kita bertiga yang sial. Lihat Vivi. Hidupnya nyaman, tentram, damai. Paling di rumah ini aja cuma pura-pura nangis kayak gitu. Nangis. Drama. Padahal dia senang-senang di luar. Ya jelas. Dia punya pekerjaan bagus, gak pernah hidup susah. Di rumah aja dia sok-sokan sedih. Vina benci sama dia, Vina benci. Iya, gak cuman kamu aja, Vin. Vina pengen dia keluar dari rumah. Vina nggak mau lihat mukanya Vivi lagi. Assalamualaikum. Vin, ini kenapa? Dari mana kamu?
Dari rumah sebelah. Tega ya ninggal adikmu sendirian kayak gini. Vina tadi marah, jadi Terus marah kamu tinggal? Dia bilang jatuh, kamu tinggal. aku tadi telat Mana? datangnya. Aku tadi telat bang datangnya karena masih banyak kerjaan, jadi nggak bisa pulang lebih cepat. Saudara macam apa? Iya, aku minta maaf. Vina udah baik kan? Kamu tuh bawa sial tau nggak? Gak usah perhatian lagi sama aku. Aku pengen kamu keluar dari rumah ini. Vina kok ngomong gitu sih? Vina mau Cuma kamu kakak pembawa sial di rumah ini. Nggak sadar? Kamu benalu di rumah ini. Vina kok ngomong gitu sih? Ya, Aku kehilangan masa depanku gara-gara kamu. Vina, aku kan udah minta maaf. Aku juga nggak pengen kamu kayak gini. Kamu minta maaf bisa nyembuhin adik kamu. Kamu minta maaf bisa hidupin kedua orang tua kita. Aku juga kehilangan mama papa. dan itu gara-gara kamu. Aku minta maaf, tapi aku nggak mau jadi kayak gini. Aku juga nggak mau Vina yang sakit. Terus? Cuman ngomong doang kan kamu ngomong kayak gitu? Hah? Dengan kamu minta maaf sama aku nggak bisa jalan lagi. Percuma. Tidak, kamu bisa jalan lagi. Kalau kamu bisa, aku nggak bisa sembuh. Gak bisa sembuh. Aku gak bisa kayak cewek-cewek di luar sana. Aku gak bisa. Vina, aku minta maaf. Aku juga nggak mau kamu kayak gini, Vin. Mending kamu keluar dari rumah ini deh. Telingaku Mas ngomong apa sih? Mas, aku nggak ada siapa-siapa lagi. Aku nggak ada tempat tinggal. Telinga aku udah capek dengerin kamu minta maaf dan tidak merubah apapun. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu punya kerjaan kan? Hidup kamu di luar sana enak kan? Daripada kita bertiga? Hah? Kamu bisa ngekos, bisa ngontrak rumah di luar. Mas, aku anak mama bapak juga di sini, Mas. Tapi gara-gara kamu juga kan? Kamu sih bareng-bareng itu. Bang, enggak, Bang, aku mau di sini. Aku mau sama Kalau kalian. kita bisa milih, kita nggak mau punya saudara kayak kamu, bawa sial. Mas, aduh, Vina. Mas, aku mau di sini. Aku mau sama kalian. Aku mau deket sama Vina. Ya kamu di sini nggak apa, tapi kamu di luar. Jangan masuk rumah ini lagi. Aku mau ya siapa-siapa lagi. Teman kamu banyak di luar sana. Aku juga kehilangan mama papa, Mas. Keluar. Mas, aduh. Mas, jangan usir aku, Mas. Keluar sekarang. Vin, aku kakak kamu, Vin. Vina. Keluar. Mending keluar deh. Jangan bikin Vina marah-marah lagi. Dia udah cukup menderita gara-gara kamu. Aku ada abang lo. Abang. Pul, suruh cepat keluar, Pul. Abang biarin aku di sini ya, Bang. Bang, aku nggak tahu mau kemana, Bang. Bang, Ibu. Keluar. Kamu benar-benar baik-baik aja? Nggak apa-apa. Sementara kamu boleh ditinggal di sini dulu. Terus kamu kemana? Aku harus cari kontrakan, kos. Yang penting mereka nggak bisa lihat aku lagi. Oke, artinya kamu nggak boleh di sini. Gimana kalau gini aja? Aku ada tempat tinggal lain. Di situ sesekali mama sama adik aku aja yang sering nempati. Gak masalah kok, mama sama adik aku baik. Pasti bisa nerima. Kenapa
kenapa sih justru harus orang lain yang baik sama aku? Aku aman. Aku tuh bawa sial buat keluarga aku. Bawa sial. Mama papa aku gak ada gara-gara aku. Vina cacat juga gara-gara aku. Nanti kalau aku tinggal sama kamu atau kamu bantuin aku, bisa aja kan justru nanti aku bawa kesialan buat kamu. Itu pemikiran orang yang gak paham agama. Kalau aku mikirnya semua kejadian musibah itu adalah takdir Tuhan. Kita buktikan selama kamu tinggal di aku gimana. Aku berharap kata-kata itu bisa keluar dari mulut Mas Edo, Mbak Ipul, bukan malah dari orang lain. Ya, oke. Hey, kenapa aku kayak gini sama kamu? Kenapa? Karena 10 tahun yang lalu aku udah tahu sama kamu. Aku kenal kamu. Ingat waktu itu kamu hampir ketabrak truk, aku yang nolong. Kita udah kenal jauh sebelum ini. Cowok yang narik aku waktu itu kamu. Tapi aku gak tahu, aku gak perhatiin. Karena yang aku lihat, Vina jatuh, disusul sama papa. Aku tahu kejadiannya sebenarnya. Ya udahlah, kamu tenangin diri dulu. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau sebenarnya kejadian itu Vina penyebabnya. Kalau Bang Ipul tahu, kalau Mas Edo tahu, nanti yang dibenci Vina. Karena Vina udah nggak bisa jalan, dia udah. Seharusnya kamu nggak boleh kayak gini. Kamu ngorbanin diri kamu padahal kamu nggak salah. Justru sebaliknya. Tapi kalau sampai mereka tahu Vina yang nyebabin mama papa. Itu konsekuensi sih menurut aku. Aku nggak mau Vina dibenci, dia udah nggak bisa jalan. Oke. Kita nggak usah berpikir itu dulu. Yang penting kamu dapat tempat tinggal dulu, oke? Kamu tinggal di rumahku di Jalan Pelita. Jauh kan dari sini? Kamu tetap. Kamu bisa tetap beraktivitas kerja. Kamu biasanya naik apa? Aku biasanya nge-Grab kok. Sementara ini boleh diantar sama supir aku. Aman, oke? Di situ aku siapin 1 unit mobil sama supirnya juga. Kamu tenang aja, jangan terlalu dipikirkan dulu masalah ini. Makasih ya. Ada yang kayak gini ke aku, Mas Edo ataupun Bang Ipul. Aku ngerti gimana perasaan kamu. Gitu kenapa aku benar-benar pengen bantu kamu. Kamu nggak ada kepentingan apapun. Makasih udah hadir lagi. Oke, kamu istirahat dulu atau kita langsung berangkat? Kita boleh langsung berangkat. Oke, ayo bentar. Kamu nggak minum atau makan dulu? Kita makan di jalan, oke? Assalamualaikum. Vina? Kursi roda kamu mana? Bang, kenapa kursi rodanya nggak dibawa? Iya. Kamu mau jalan? Vina minta maaf. Vina udah nggak usah nangis. Kamu ngapain minta maaf? Ini semua salah Vina. Vina sendiri yang bikin Vina lumpuh. Ya itu kan karena aku. Coba aku yang jatuh, pasti aku kan yang ketabrak. Enggak, ini semua salah Vina, Mbak. Dalam hukum agama yang saya tahu, nggak ada namanya pembawa sial. Semua takdir yang udah digariskan sama Tuhan, ya semuanya bakal ngalamin. Udah gak usah nangis. Maafin Vina. Kamu harus lebih fokus untuk bisa jalan lagi.
Aku yakin kamu bisa. Buktinya. Udah, jangan Hukum nangis. Vina mbak, hukum Vina nggak apa-apa. Mbak nggak apa-apa benci Vina. Aku nggak berhak ngelakuin itu. Tuhan aja maha pemaaf. Vi, aku juga minta maaf. Bang, harusnya aku yang minta maaf sama abang. Aku Aku nggak udah- bisa jadi adik yang baik. Aku juga minta maaf. Masih Aku yang nunggu. paling tua di sini tapi aku nggak bisa melupain kalian semua. Kita udah jahat sama kamu. Nggak. Harusnya kalian bisa saudara, terus saling mengakur, saling mengeluh. Dan tercanda. Karena dia. Bang, utangnya ada berapa? 200. Berapa? 200. Abang gadein sertifikat rumah. Iya, Iya. buat bisnis rencananya. Tapi ternyata ketipu. Kita lunasin ya. Kita nggak bisa jual rumah itu. Itu peninggalan mama papa. Dapat dari mana duit, Vi? Aku ada. Simpanan aku cukup. Aku juga belum dapat kerja. Pelan ya. Vi, kita udah jahat sama kamu. Enggak. Aku pengen kita semua baik-baik aja. Makasih ya, Pan. Kalian jangan khawatir masalah rumah. Aku ada di untuk lunasin itu. Tarik nggak perlu. Dan untuk mas-mas, kalian bisa kerja di perusahaan aku. Ya udah. Kenapa Zen? Ada lagi mas. Lewat samping. Ternyata di sini juga. Azan kerja di sini. Semenjak dari berhentikan dari situ, aku naksir dia mas. Zen, aku pecat karena dia sering membela kamu, Vi. Maaf. Yang kedua juga kita nggak mampu buat bayar sen juga. Ya udah, kita nggak boleh kayak gini. Kalau mama papa lihat kita kayak gini, mereka pasti sedih. Aku cuma pengen kita semua saling meluk.